بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk taat kepadanya, patuh kepada perintah-perintah Allah. Kemudian Allah juga mudahkan bagi kita untuk duduk di majlis ilmu yang memiliki kemuliaan yang sangat besar. Al-ilmu, disebut ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabih wa ma'rifatu dinil Islam. Dikatakan ilmu adalah mengenal Allah. Bagaimana seorang hamba kenal dengan Rabbnya sehingga dia benar-benar menghambakan diri kepada Rabbnya. Ketika seorang hamba mengenal Allah yang menciptakan dirinya, yang mengatur kehidupannya, yang memberikan rezeki kepadanya, maka hamba tersebut akan senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa kita dapatkan orang-orang tidak mau berdoa kepada Allah? Karena mereka tidak mengenal Rabb mereka, tidak mau meminta kepada Allah, karena mereka tidak mengenal Rabb mereka. Makanya seseorang semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah, semakin meminta, berdoa, berharap kepada Allah. Itulah hamba. Bahkan dia mengetahui kalau dia tidak berdoa kepada Allah, Allah akan membencinya. Allah benci kepada hamba-hamba yang tidak berdoa kepadanya, tidak meminta kepadanya. Makanya para ulama itu di malam hari mereka meminta, berdoa seperti anak yang menangis meminta kepada ibunya, merengek karena mereka mengenal Rabbnya. Maka inilah kita sampaikan ilmu. Bagaimana manusia tatkala kita sampaikan ilmu kepada manusia, manusia mengenal Rabb, sehingga dengan kenal dia kepada Rabbnya,
mereka menyembah Allah, mereka meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, sujud, ruku hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Bahkan mereka beribadah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu karena mengenal Allah. Disinilah kita mengajarkan manusia ilmu. Ilmu adalah, kata para ulama, ma'rifatullah. Yang kedua, ilmu itu adalah menyampaikan tentang nabinya, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seseorang mengenal nabinya, rasulnya, maka dia akan semakin cinta kepada nabinya. Makanya ahibati fillah, untuk lebih jauh mengenal Nabi kita, hendaknya kita membaca sejarah, sirah nabawiyah. Jangan harap ada cinta di dalam hati kepada Nabi kalau kita tidak mengenal kehidupan Nabi. Bahkan di dalam sejarah itu kita akan membaca bagaimana perjuangan Nabi untuk umatnya. Perjuangan Nabi untuk umatnya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk kepribadiannya, untuk kita. Bahkan perjuangan dengan tenaga, dengan harta, bahkan dengan tumpahan darah. Untuk siapa itu? Untuk umatnya. Ketika Nabi SAW berdakwah ke negeri Taif agar menyampaikan Islam, mengenalkan Islam, mengenalkan Rabb kepada negeri Taif, penduduk negeri Taif, apa yang terjadi? Umat negeri Taif menyambut Rasul dengan lemparan-lemparan batu. Sampai Nabi merasakan nyilunya tulang-tulang beliau kena lemparan itu. Dan bahkan Nabi meneteskan darah pada dirinya. Untuk perjuangkan umat ini, jemaah. Nabi itu tidak ingin umatnya celaka. Bahkan Nabi itu ketika waktu cuaca gelap, angin, Nabi itu keluar masuk dari rumah. Dilihatnya ke atas, masuk lagi ke rumah, tak tenang dia, keluar lagi lihatnya. Ya Rabbi, bukankah engkau berjanji kalau aku di sisi mereka engkau tidak akan menurunkan azab? Khawatirnya khawatirnya Nabi, Allah turunkan azab kepada umatnya. Bahkan Nabi SAW ketika melihat umatnya melewati jambatan Sirat dalam keadaan merangkak, Nabi mengatakan di ujung sana, Ya Rabbi, umatku, selamatkan umatku. Sampai begitu kecintaan Nabi kepada umatnya. Patah gigi beliau, bahkan tumpah darah di dalam sebuah peperangan untuk umatnya.
Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika hendak di akhir-akhir kehidupannya, Rasulullah mengatakan, aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat di sisi Rasul, ya Rasul, bukankah kami ini sahabat? Bukankah kami ini saudara-saudaramu, ikhwanuka? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah yang aku merindukan mereka beriman kepadaku namun tidak melihat aku. Nabi merindukan kita. Apakah kita merindukan Nabi? Kalau sudah kita mencintai dengan tahu bagaimana kehidupan Nabi, maka kita akan penuh dengan cinta kepada Nabi, lalu kita pun mentaati seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena dusta kalau dia mengatakan cinta tapi tidak taat kepada Nabi, dusta, cinta dusta. Bukti kecintaan adalah ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Nabi. Itu bukti cinta kepada Nabi. Maka hibati fillah, itulah ilmu. Bagaimana kita menyampaikan ilmu ini, yaitu tentang Nabi SAW kepada manusia, sehingga manusia semakin cinta kepada Nabi. Dan kalau sudah cinta kepada Nabi, dipenuhi hati mereka dengan cinta kepada Rasul, maka mereka pun sami'na wa ata'na. Dan itu adalah orang beriman, sami'na wa ata'na. Ilmu juga adalah ma'rifatu dini, mengenalkan umat ini kepada agama Islam. Banyak di antara umat Islam yang sudah malu mengaku dirinya sebagai Muslim. Bahkan mudah bagi dia keluar dari agama Islam. Kenapa dia mudah keluar dari agama Islam? Karena dia tidak mengenal Islam. Dia tidak mengenal fadlul Islam, keutamaan Islam. Ada sebuah kitab Fadlul Islam yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin, Abdul Badar bin Abdul Muhsin, sekitar 600 halaman lebih. Di situ dijelaskan fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Ketika kita membaca keutamaan agama Islam, menyampaikan keutamaan Islam kepada manusia, lalu kita bersyukur, benar-benar bersyukur kita, Allah jadikan kita ini seorang Muslim. Allah jadikan seorang Muslim, kita bersyukur kepada Allah. Namun keislaman kita terkadang hanya bawaan dari lahir saja. Islamnya seseorang terkadang karena mama dan bapaknya Muslim, berarti tumbuh besar tidak tahu, tidak pernah, dan bahkan tidak memiliki keinginan untuk mempelajari agama Islam. Maka jadilah dia Muslim yang memiliki lemah sekali agamanya. Maka hibati fillah, inilah ilmu, mencakup 3 perkara ini yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan menyampaikannya kepada manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana
yang kita sampaikan bahwa insyaallah di masjid kita ini akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab buah hasil dari karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelum kita masuk kepada awal pembahasan, terlebih dahulu kita mengenalkan Al-Imam An-Nawawi. Beliau memiliki kunyah bernama Abu Zakaria. Abu Zakaria. Padahal apakah beliau memiliki kunyah Abu Zakaria, nama anaknya Zakaria? Tidak. Beliau ini sampai wafat belum menikah. Meninggal umur 45 tahun sampai wafat belum menikah. Kalau begitu Ustaz, An harus mengikuti Imam Nawawi. Iya Pak. Yang kita ikuti Nabi atau ulama? Bukankah ada di antara sahabat yang mengatakan aku tidak akan mau nikah? Kemudian Nabi mengatakan aku menikah dan aku lebih bertakwa kepada Allah. Bahkan ada sebagian menganggap menikah itu sebagai penghalang antara hubungan dia dengan Allah. Ini keliru. Takut mengganggu cintanya kepada Allah. Keliru. Bahkan sebagian kaum muslimin mengikuti itu. Ada seorang wanita yang katanya tidak mau menikah karena apa? Karena tidak mau mengganggu cintanya kepada Allah. Ini keliru. Imam An-Nawawi tidak nikah karena sibuk dalam belajar dan mengajar, dan terbukti karangannya banyak. Terbukti karangannya banyak. Jadi beliau berkunyah Abu Zakaria. Jadi berarti ahibati fillah, berkunyah itu pakai Abu nggak mesti harus punya anak. Bahkan Nabi SAW memberikan kunyah kepada seorang anak kecil, tufil, ya Aba Umair, anak kecil, ya Aba Umair, kunyah. Sampai sebagian ulama mengatakan memakai kunyah itu bagian dari sunnah Nabi. Jadi mau pakai Abu apa Pak? Kalau Imam Nawawi Abu Zakaria, kalau Imam Ahmad Abu Abdillah. Termasuk istri Nabi Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah, padahal Aisyah tidak punya anak. Ummu Abdillah, Nabi yang mengatakan kunyahmu Ummu Abdillah. Kalau dia perempuan pakai Ummu Fulan, Ummu Fulanah, itu kunyah. Kalau dia laki-laki pakai Abu, asalkan jangan pakai Abu piring lah. Siapa nama Bapak? Abu piring. Taunya Bapak Abu piring?
Apa? Sonyap semua kayaknya. Jadi sebagian ulama mengatakan kunyah itu sunnah, Abu. Bahkan ada di antara orang-orang besar itu lebih suka dia dipanggil namanya pakai kunyah, Abu. Lebih suka dia. Apalagi pula namanya nama yang agak gak enak kedengaran. Ada nama itu subhanallah, gak enak kedengarannya. Baik. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Nama beliau adalah Yahya. Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf. Namanya Yahya, nama ayahnya Sharaf bin Muri. Nama kakeknya yang pertama Muri, bidhammil mim wa kasra, dengan mendhammahkan huruf mim dan mengkasrahkan huruf ra, berarti bacaannya Muri. Nama kakek yang pertama. Kakek yang kedua Hasan, Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi summa Ad-Dimashqi. Berarti berapa nama kakeknya, Pak? Muri 1, Hasan 2, Husain 3, Muhammad 4, Jum'ah 5, Hizam 6. Hafal dia kakeknya 6. Kita kakeknya berapa yang hafal kita? Ada yang hafal kakeknya 2? 2 pun tidak. Cuma 1. Apalagi kalau kita melihat nasabnya Rasul, sampai berapa kakek beliau itu? 30-an lebih, 40-an. Subhanallah. Mereka memang menjaga nasab itu luar biasa. An-Nawawi, kenapa dikatakan An-Nawawi? Karena dia nisbah ila Nawa, nisbat kepada sebuah tempat kelahiran dia yang bernama, nama tempat itu Nawa, yang ada di daerah Huran di Damashq, Suriah. Demontar. Jadi Nawawi dikatakan dia Imam An-Nawawi, imam yang dari kelahiran Nawa. Kalau dia lahir di Pekanbaru, Pekanbarui gitu ya. Ini dia siapa nih, Pak? Cinta Damai. Bagaimana membuat kasih nama itu ya? Damai. Fulan Damai gitu ya. Nah, Imam Al-Bukhari lahir di Bukhara, Bukhari. Jadi An-Nawawi adalah nisbat kepada tempat kelahirannya di Nawa, di daerah
Damaskus itu Suriah. Summat Damashqi. Nah, ini juga dikatakan ad-Damashqi karena dia adalah menetap karena dari Damaskus. Damaskus, kota Suriah. Naam. Beliau memiliki guru banyak, Pak. Guru beliau itu banyak. Bahkan sebagian ana lihat di salah satu keterangan dari ada ribuan guru beliau. Seribu lebih guru beliau. Guru kita berapa, Pak? Subhanallah. Dia juga punya karya, buah hasil karangan beliau, termasuk Al-Arba'in An-Nawawi, hadis Arba'in, hadis 40 An-Nawawi, itu karangan beliau. Termasuk juga yang kita pelajari Riyadhus Shalihin, itu karangan beliau. Kemudian Syarah Sahih Muslim, kemudian Minhajut Talibin, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzib, itu juga karangan beliau. Ini kemudian At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran, dan banyak lagi karangan-karangan beliau. Kemudian Al-Imam An-Nawawi lahir di tahun 631 Hijriah dan wafat di tahun 676 Hijriah. 676 dikurang 631 Hijriah, hasilnya 45. Itulah umur beliau, 45 tahun. Masih muda, memiliki karangan yang banyak. Kalau Allah berikan lagi umur panjang, semakin banyak karangan beliau. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masuk kita kepada bab yang pertama yang beliau katakan, yang beliau karang, Al-Imam An-Nawawi mengarang Riyadhus Shalihin, dan beliau di awal-awal membahas sebuah bab al-ikhlas wa ihdar an-niyah. في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. Sebuah bab membahas tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan, ucapan, baik itu yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi
mengambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah. Qala Allah ta'ala, na'am, hadis arba'in berisi firman Allah dan hadis. Sedikit ucapan-ucapan para ulama yang beliau nukil, yang dia hanya firman Allah dan hadis Nabi. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat menjelaskan bahwasanya mengikhlaskan di dalam ibadah, memurnikan niat kita, mengikhlaskan niat kita di dalam ibadah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin, kecuali beribadah kepada Allah dalam mengikhlaskan ibadah. Memurnikan niat di dalam setiap ibadah. Dijelaskan oleh para ulama, di dalam niat itu, niat di dalam sebuah pekerjaan ada tiga. Yang pertama niatul ibadah, yang kedua wa niyah an takuna lillah, yang ketiga wa niyah annahu qama biha imtithalan li amrillah. Yang pertama niatnya ibadah, yang kedua niatnya dia melakukan ibadah itu karena Allah, yang ketiga dia niatkan di dalam ibadah itu adalah melakukan perintah Allah. Ada tiga. Misalnya salat. Salat adalah ibadah, maka niat masukkan di dalam salat itu pertama tujuan kita adalah ibadah. Berarti ada di dalam niat, di dalam hati kita, ketika hendak solat tujuanku atau untuk solat, niat solat, niat solat. Yang kedua masukkan juga niat antakuna lillah, solat itu karena Allah. Yang ketiga, ketika kita hendak solat juga masukkan di dalam hati kita niat. Ketika kita hendak solat, masukkan di dalam hati kita niat, solat ini adalah perintah Allah. Aqimus solah, tunaikan kalianlah zakat, tunaikan kalianlah solat, berarti perintah Allah. Berarti ketika aku solat ini adalah niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi tergabung tiga di dalam sebuah ibadah. Faham ini Pak? Yang pertama niat, dia memang niatnya untuk sholat. Datang dia ke masjid dari rumah, apa tujuannya? Untuk sholat. Yang kedua, ketika dia hendak sholat, niatkan di dalam hatinya, aku sholat karena Allah. Aku sholat karena Allah.
Inilah ikhlas. Bahkan jamaah rahimani rahimakumullah, ketika kita membahas haqiqatul Islam, kita ini kan muslim kan Pak. Kenapa kita dikatakan muslim? Karena nisbat kepada agama Islam, kita muslim. Arti Islam adalah al-istislam. Kalau kita ingin tahu hakikat Islam itu, hakikat kita harus tahu kedudukan kita muslim ini. Hakikat Islam itu artinya adalah al-istislam. Apa arti al-istislam? Al-istislam lillah. Apa arti al-istislam? menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah di sini ada dua makna. Pertama, berarti setiap gerakan-gerakannya dia serahkan, dia niatkan karena Allah. Yang kedua, dia menyerah berarti menyerah atas peraturan-peraturan, perintah-perintah. Baru dia sempurna Islamnya. Berarti kesempurnaan Islamnya, pertama, dia menyerahkan semua karena Allah. Ketika dia zakat, serahkan, dia berzakat karena Allah. Ketika dia baca Quran, karena Allah. Ketika dia salat, karena Allah. Ketika dia puasa, karena Allah. Ketika dia infak, karena Allah. Berbuat kebaikan seluruhnya karena Allah. Yang kedua, semua perintah-perintah dia pasrah, dia rela sehingga dia lakukan. Faham ini Pak? Atau belum paham? Belum paham nih. Jadi kesempurnaan muslim, pertama, dia patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, ketika dia menunaikan perintah itu, dia pasrahkan karena Allah. Dia melakukannya karena Allah. Ini sempurna muslim. Sehingga kalau dia melaksanakan perintah tapi bukan karena Allah, hakikatnya dia bukan muslim. Hakikatnya dia belum muslim. Karena di dalam Islam atau kemusliman dia, dua itu harus ada. Syarat dua itu harus ada. Pertama, semua perintah dia patuhi. Dia pasrah. Istilahnya kalau di dalam peperangan kalah dia apain pun pasrah. Mau ditunjang lah, pasrah dia. Mau ke sana, diperintah ke mana-mana, pasrah. Karena menyerah. Udah menyerah. Begitulah muslim kepada Allah, berarti dia menyerah kepada Allah, berarti siap diperintah oleh Allah, siap dilarang oleh Allah. Jangan makan riba, siap ya Rabbi. Jangan mendekati zina, siap ya Rabbi. Kerjakan salat, siap ya Rabbi. Itu muslim. Pasrah atas perintah, menyerah atas perintah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam menjalankan perintah itu, niatnya karena siapa? Karena Allah. Salat karena Allah, puasa karena Allah,
seluruh ibadah karena Allah. Kalau dua perkara ini tergabung di dalam ibadah kita, inilah hakikat muslim. Inilah hakikat muslim. Sehingga di luar dari Islam, kalau dia melakukan ibadah tapi bukan karena Allah, hakikatnya belum muslim. Hakikatnya belum dia menjalankan Islam dia. Atau dia melakukan perintah kepada selain Allah, berarti menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, hakikatnya dia sudah di luar dari Islam, muslim. Karena dua itu harus tercantum, harus terkumpul pada diri seorang muslim. Paham ini Pak? Ini kenapa malam ini mengantuk atau gimana? Dua itu harus. Pertama tadi, pasrah kepada perintah. Ustaz, kami bekerja diperintahkan puasa oleh Allah. Nah, Allah perintahkan jangan dekati zina. Nah, la taqrabuz zina. Berarti seluruh perkara yang mendekatkan kepada mengarah zina, hukumnya dilarang. Apa contohnya Pak? Yang mendekati zina. Perkara-perkara yang menghantarkan zina haram. Dilarang oleh Allah. Nah, subhanallah. Lihat zaman sekarang, musim berzina karena terlalu bebas. Chattingan lawan jenis bebas. Bahkan jemaah, bersalaman laki-laki perempuan yang bukan mahram itu bisa mengarahkan zina. Melihat yang haram itu bisa mengarah kepada zina. Bahkan hadis jelas Nabi SAW mengatakan, lebih baik seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum api neraka, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Namun terkadang ustadz-ustadz lupa hadis ini, sehingga seenaknya menyentuh. Na'udzubillah. Sebutkan satu riwayat Nabi pernah menyentuh wanita tangannya. Sebutkan satu riwayat. Bahkan ketika baiat itu menyentuh tangan wajib sudah itu. Laki-laki sahabat semuanya ketika baiat menyentuh tangan. Tapi ketika perempuan, Nabi hanya mengambil ucapan perempuan itu. Nabi tidak menyentuh tangan. Padahal Nabi dijamin takkan mungkin terjadi. Namun Nabi tidak pernah menyentuh wanita manapun tangannya kecuali yang halal bagi beliau. Coba kita lihat zaman sekarang. Minimal kalau tidak, nggak mungkin lah Ustaz mengarah kepada zina. Siapa bilang tidak mungkin? Minimal kalau kita taruhlah mungkin tidak terjadi, taruhlah, itu sudah melanggar larangan. Bukankah kata Nabi SAW, lebih baik ditusuk kepalanya itu lebih baik, lebih baik. Coba jarum saya ditusuk ke kepala itu, jarum saja, jarum pentol. Terkadang biar tahu kita bagaimana sakitnya. Ini jarum dari neraka ditusuk, panas. Itu lebih baik itu dikerjakannya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram.
Tapi kita di zaman sekarang dikatakan sok suci lah. Apalagi lebaran, Pak. Susah nggak itu? Nah, susah. Tapi kita ada alasan kadang-kadang. Afan bu, berarti ini menjaga, seolah-olah menjaga wudu. Afan bu, datang ibu itu Allah, katanya juga, tangkapnya juga tangan itu. Allah ya jemaah. Berarti Ustadz belum siap. Berarti itu tadi Muslim tadi. Muslim tadi pas menyerah. Nah. Wallahi jemaah, yakinlah tidak ada yang dilarang oleh Allah kepada hambanya kecuali untuk manfaat hambanya. Yakin itu. Untuk manfaat hambanya. Untuk Allah nggak ada sama sekali itu. Kembali kepada hambanya. Udah isya jemaah. Ya. Baik. Kita sholat isya. Setelah sholat isya, insyaallah kita lanjut beberapa menit lagi, insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengikhlaskan niat kita di dalam amal saleh yang kita lakukan, murni karena Allah, tidak bercampur dengan ria, tidak bercampur dengan ujub atau sum'ah, dan juga tidak bercampur dengan perkara-perkara duniawi. Ketika kita mencampurkan niat dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, bisa itu merusak pahala dari amal kebaikan kita. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ria itu melakukan kebaikan agar dilihat oleh orang lain atau manusia, dan itu sebenarnya sifatnya orang munafik. Orang munafik, kapan mereka sholat di masjid? Ketika kondisi masih bisa dilihat oleh sesama yang lain. Tapi kalau sudah tak kelihatan yang di sampingnya siapa orang yang sholat, mereka nggak sholat. Makanya yang paling berat bagi orang munafik sholat apa? Isya dan subuh. Karena itu tidak kelihatan orang di waktu itu. Di zaman itu tidak kelihatan orang. Dan mereka ke masjid karena dilihat orang, bukan karena Allah.
Makanya tatkala mereka mendirikan solat pun, mengerjakan solat pun, qamu kusala, mendirikan solat itu dalam keadaan kusala, malas, karena bukan niat karena Allah. Mereka datang ke masjid karena dilihat oleh manusia, liyura'un nas, supaya dilihat oleh manusia. Yang mendorong mereka melakukan kebaikan, liyura'un nas, untuk dilihat oleh manusia. Ini bahaya. Dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi kepada umatnya jika jatuh ria ini di tengah-tengah umatnya. Maka hibati fillah, berusahalah kita untuk memurnikan niat kita karena Allah. Dan na'am, itu akan terasa berat. Ana bacakan beberapa ungkapan para ulama yang dijelaskan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang tidak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri? Ulama besar. Hujan Pak ya. Allahumma shayban nafi'ah. Kita jaga niat kita, sampai rumah pun dijaga. Jangan pula sampai rumah menyosal, aku pergi kajian tadi karena hujan basah ya. Itu terkadang ada. Terkadang masukkan iblis itu, syaitan itu, dia pertama syaitan itu menghalangi untuk melakukan kebaikan. Gak bisa dia, di tengah-tengah dihalangi lagi, gak bisa. Jurus yang paling terakhir adalah membatalkan pahala semua itu. Kalau sudah dikatakan, ya Allah, basah kayak gini, menyosal tadi kajian, batal pahala kajian semua itu. Hati-hati Pak. Tapi bisa saja untuk menjaga itu, singgah warung bakso hujan-hujan, enak tuh. Bagi yang suami istri ya kan. Baik, ahibati fillah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, lihat bagaimana beratnya dia mengobati niat itu, menjaga niat itu supaya benar-benar seluruh gerakan sekecil apapun gerakannya karena Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma alimtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada yang paling berat aku rasakan mengobati selain dari niatku. Tidak ada yang paling berat menjaga kecuali menjaga niatku. Itu level siapa? Sufyan Ats-Tsauri masih merasakan berat menjaga niat karena Allah itu. Apalagi level kita ini. Makanya tidak heran Abdullah ibn Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri mengobati niat mereka, menjaga hati itu supaya benar-benar ikhlas murni karena Allah. 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun lamanya. Baru mereka mudah terasa niat itu. Tapi mendidiknya, menjaganya sudah puluhan tahun.
Karena wallahi jemaah, terkadang syaitan itu membisikkan, memasukkan, terkadang tercampur niat kita bukan karena Allah. Ketika kita berpakaian, karena siapa kita berpakaian? Berpakaian rapi, hati-hati jemaah. Ketika kita berpakaian supaya dilihat oleh manusia, na'udzubillah, berdosa kita. Dan itu terkadang berat, masih bercampur supaya dilihat oleh manusia. Tapi kalau kita berpakaian karena Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai yang indah-indah. Ya Allah, aku memakai pakaian indah ini karenamu ya Rabbi. Sampai subhanallah, Zabid al-Yamai qala inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli shay'in hatta fi at-ta'am wasyarab. Aku mengiringi niatku ini sampai di dalam makan minum pun diiringi niat karena Allah. Kita itu makan karena siapa? Untuk apa kita makan? Kita minum untuk apa? Kalau hanya makan begitu saja, ini masih perbuatan mubah. Perbuatan tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa, mubah. Tapi ketika kita mengatakan, ya Allah, aku makan ini supaya kuat, dan kuatku itu gunakan untuk ibadah ketaatan kepadamu, berarti makan itu mendapatkan pahala. Sampai membuang sampah jemaah, ya Allah, iringkan niat di dalam membuang sampah karena Allah. Beliau juga mengatakan, anwi fi kulli syai'in hatta khurujaka ilal kunasah. Berniatlah kalian kepada setiap sesuatu, setiap berbuat sesuatu, setiap berucap sesuatu, hatta khurujaka ilal kunasah, sampai keluar untuk membuang sampah pun niatkan karena Allah. Buang sampah jemaah. Kita bersih-bersih rumah, apa niat kita? Apa niat kita bersih-bersih rumah itu? Namun terkadang kita lupa, sehingga kita bersih-bersih saja kan Pak? Biasa saja, nggak ada masukan niat karena Allah. Bahkan ulama ketika mau tidur pun ada niatnya, sehingga tidurnya mengandung pahala. Tidur jemaah, ya Allah, aku niat tidur supaya bangun nanti untuk sholat malam. Bangun jam 5, udah dapat niatnya. Kalau sekali, dua kali, kalau terus menerus niat terus melakukannya enggak. Niat saja, sebulan niat saja. Maka hibati fillah, memang untuk menjaga, mengobati itu berat. Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang kurasakan lebih berat menjaga atau mengobati hati selain dari itu. Karena apa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu berbolak-balik. Betul nggak Pak? Niat itu berbolak-balik.
Bahkan kata Nabi SAW, ada orang solat Allahu Akbar, tiba-tiba dia tahu ada orang lain melihat solatnya, kemudian dipuji oleh orang lain itu solatnya, maka dia memperbaiki solatnya, memperindah solatnya karena dipuji tadi. Ini celaka orang seperti ini. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Abdullah Mubarak mengatakan, berapa banyak amalan kecil tapi pahalanya besar karena niatnya, dan berapa banyak amalannya besar namun kecil pahalanya karena penyebab niatnya juga. Kecil terkadang jenis kebaikan itu, tapi kalau niatnya besar karena Allah, menjadi pahalanya besar. Kecil itu bisa saja zat ibadah itu besar, tapi karena niatnya menjadi sekecil pahalanya, bahkan hancur pahalanya. Bisa hancur pahalanya. Kenapa? Gara-gara niat. Maka, dan ahibati fillah, niat ikhlas itu enggak butuh diucapkan. Ikhlas ini Pak, oh ikhlas, enggak butuh, enggak perlu diucapkan. Keikhlasan itu di mana? Di ucapan atau di hati? Di hati. Ada orang ikhlas kan Pak? Ikhlas. Begitu dia ambil gorengan, tuh jatuh. Akan Pak, enggak ikhlas Bapak ini, makanya jatuh gorengannya gitu ya. Bukan itu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini memang harus latihan. Harus latihan, perjuangan. Level Sufyan Ats-Tsauri, level Abdullah Mubarak, level ulama-ulama, mereka itu berjuang. Mereka itu bersungguh-sungguh berjuang. Karena alangkah ruginya kita kalau luput pahala dari kebaikan yang kita lakukan gara-gara niat. Luput pahalanya, hilang pahalanya gara-gara niat. Ditambah lagi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu diterima atau tidak diterima tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, diterima. Kalau niatnya karena selain dari Allah, Allah tak akan terima. Niatnya karena Allah, Allah terima. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, Allah tidak terima. Baik, ini saja ahibati fillah, dan mohon maaf karena kami malam ini mau berangkat ke Rantau Perapat karena di sana ada jadwal kajian malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin. Setelah kajian malam Senin baru pulang ke Pekanbaru lagi. Ya, mohon maaf, ini kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat.
Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.